Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mau Bible Class spesial, seri akhir zaman. Ya, bagian yang pertama. Saya rasa sudah cukup lama saya tidak bicara akhir zaman ya di tempat ini. Saya senang sekali karena ini spesialis saya kalau sebagai dosen ya. Apa sih bedanya akhir zaman? Ini pertanyaan pertama ya. Dan zaman akhir menurut Alkitab. Ada jawaban katakan ya tinggal dibalik saja saudara ya. Zaman akhir sama akhir zaman diwolak-walik kan, begitu seperti itu. Nah kata Alkitab apa sih artinya akhir zaman itu? Jadi menurut Alkitab Perjanjian Baru, akhir zaman itu merupakan masa-masa terakhir dari zaman akhir. Nah, pasti bingung kan? Paling gampang begini. Jadi kalau dikatakan akhir zaman merupakan masa-masa akhir dari zaman akhir, berarti duluan mana? Akhir zaman atau zaman akhir? Logikanya ya, zaman akhir kan? Seperti itu. Saya mau kasih bagan sederhana ya. Ini sangat sederhana sekali. Tidak menceritakan tentang detail-detail, tapi paling tidak menggambarkan buat kita semuanya. Ini eskatologi secara sederhana ya, garis waktunya. Kita mulai dari salib Yesus, salib itu menggambarkan kalau dalam timeline itu Yesus itu datang pertama kalinya. Kita tahu kapan itu? 2000 tahun yang lalu. Ya, kalau ada kedatangan Yesus yang pertama, berarti ada kedatangan Yesus yang kedua. Nah, ada namanya second coming, kedatangan Kristus yang kedua untuk gereja. Jadi ada masa nanti di mana Yesus akan datang kembali, tapi dalam dua tahap. Jadi antara Yesus yang datang pertama kali dan nanti dia akan datang untuk gerejanya yang namanya rapture, pengangkatan itu ada ruang space di situ. Itu masa sekarang. Itu masa kita. Itu namanya disebut masa gereja. Masa gereja yang ada di dalam dunia. Besok akan saya terangkan lebih panjang di seri kedua. Pertanyaan yang kedua, apa itu kiamat? Apa meneh? Mungkin saudara berkata begitu ya. Jadi kiamat yang dipahami menurut Alkitab bukan menurut dunia. Nah jadi ada kedatangan Yesus pertama dan kedatangan Yesus kedua khusus untuk gereja yang disebut kita akan diangkat, rapture. Nah itu masa di mana gereja ada di situ. Nah sesudah kita diangkat, dunia akan masuk masa tribulasi, masa antikris selama 7 tahun. Lalu second coming with church, Yesus datang bersama-sama kita turun dari surga ke bumi. Ngapain? Masuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Makanya disebut milenium. Baru sesudah itu penghakiman yang terakhir ya. Nah ini jadi bagian sederhananya yang mudah untuk kita bisa mengerti. Zaman akhir itu dimulai dari kedatangan Yesus yang pertama. Nah, sebetulnya saya mau kasih ayat terlalu panjang. Kalau saudara mau buka di HP saudara itu ada Alkitab ya, 2 Timotius pasal 3. Saya dari tadi di situ ngocok-nyocoknya hafalan saya ya. 2 Timotius pasal 3, lihat ya. Ketahuilah bahwa pada 2 Timotius 3 itu yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir. Nah ini zaman akhir itu ya.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak sama orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, mereka tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Nah ini yang disebut sebagai zaman akhir. Ada masa-masa yang akan terjadi, tapi ini terjadi di masa-masa kita. Kalau mau lihat, mau lompat lagi ya di agak maju, satu kitab lagi. Ini kan 2 Timotius. Nah 1 Timotius kalau mau lihat di pasal 4 itu sama juga. 1 Timotius pasal 4 dimulai 1. Tetapi roh kudus ya dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, nah ini zaman akhir ini ya, akan ada orang yang murtad lalu mengikuti roh penyesat, ajaran setan, tipu daya pendusta, hati nuraninya memakai cap mereka melarang bla 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 seperti itu. Jadi kalau kita suka mendengar seperti itu, wah ini sudah zaman akhir. Betul. Zaman akhir itu dimulai dari Yesus pertama kali datang sampai terakhir. Tapi yang disebut, yang saya katakan ayat-ayat yang kita baca itu antara Yesus datang pertama dan datang kedua itu yang dikatakan di sini. Ada lagi Matius pasal 24. Tetapi Injil harus diberitakan sampai tiba kesudahannya. Itu zaman akhir. Ini masa-masa, makanya saudara dan saya kalau orang bilang kita hidup di zaman akhir. Betul, seperti itu. Tapi kalau mau bicara akhir zaman, nah itu ceritanya dimulai dari kebanyakan di Alkitab kita dari rapture. Tapi kalau orang Israel, nah di situ orang Israel diremusai dari masa tribulasi karena mereka akan disiksa di situ, dibenci, dikejar oleh antikris dan antek-anteknya seperti itu. Jadi untuk mempermudah seperti ini makanya saya kasih bagan-bagan yang sederhana seperti ini. Nah, ilmu yang mempelajarinya ini yang disebut sebagai eskatologi. Jadi bentukan 2 kata, eskatologi itu 2 kata dijadikan satu compound ya. Yang namanya eskatos dan logos. Kalau dengan logos banyak orang Kristen ngerti. Logos itu dipakai ilmu, perkataan, ya, pikiran, bisa hikmat, bisa firman, bisa pembicaraan, bisa doktrin, macam-macam logos itu artinya. Nah, kalau eskatos terjemahannya sederhana, akhir. Tapi kalau misalnya dipelajarin, akhir itu seperti apa? Ada namanya batas terjauh kalau dalam area. Oh, itu eskatos pada masa Alkitab ya 2000 yang lalu. Berarti dia orang ini tinggal di area yang paling jauh, paling terakhir. Seperti itu. Atau kalau misalnya zaman dulu kan ada pos-pos kantor pos-pos, ada pos tentara, ada pos penjagaan. Nah, ini kalau dalam satu jalan raya panjang, pos final dalam satu rangkaian series paling akhir atau akhir di dalam waktu. Eskatos itu bisa juga ekstrim yang paling jauh dalam ranking nilai atau situasi. Itu sebabnya eskatologi itu studi ya, pelajaran, doktrin, firman tentang halal akhir dari sudut waktu yang terjauh ya, di batasnya paling akhir yang seperti itu. Tapi masalahnya orang Kristen punya 3 anggapan.
Aduh, dengar akhir zaman. Dengar namanya eskatologi ya. Kenapa? Merasa akhir zaman itu, eskatologi itu sulit dipelajari. Ayo kalau saudara baca Alkitab ya. Kitab Daniel. Oke, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 cerita. Tapi begitu masuk pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 saudara masih pusingnya setengah mati itu. Gak nyantoh. Apalagi baca kitab Wahyu. Pernah baca kitab Wahyu? Pernah. Sulit itu kalau dibaca. Wahyu pasal 1 sederhana, gampang ya. Wahyu pasal 2, 3 surat kepada 7 jemaat. Ini yang luar biasa ya. Kalau dalam kitab-kitab lain biasanya surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, surat 1 Tesalonika. Satu kota dapat satu kitab untuk satu kota. Tapi kalau di Wahyu satu kitab ada 7 surat. Itu menceritakan itu. Tapi begitu mulai masuk pasal 4, naiklah kemari, diperlihatkan ada di takta. Pasal 5 pembukaan 7 meterai, gulungan meterai. Lalu masuk pasal 6, meterai pertama dibuka, kedua dibuka. Saudara baca itu pusing sambil enggak, ini apa sih artinya? Tapi karena saudara harus baca Alkitab, yang suka baca Alkitab seri, dari Kejadian sampai Wahyu, ada masa-masa di mana saudara, wow, pusing. Ya hanya sekedar baca, ya gini aja. Kalau baca Alkitab yang enggak ngerti gitu, anggap aja saudara lagi minum obat gitu saudara. Gitu ya. Kalau minum obat itu berarti waduh pahit, enggak enak gitu, gak seneng. Tapi harus diminum. Nah seperti itu kan. Nah eskatologi itu sulit dipelajari dan waktu dipelajari yang belajar pun salah nafsirkan dan salah memutuskan. Ini banyak pengalaman kegagalan di masa lalu. Nah akibatnya karena melihat, nah kalau saudara mempelajari akhir zaman seperti saya, saudara kan melihat, wow, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang dipakai Tuhan, yang punya jemaat besar bisa salah itu. Dan itu sebabnya karena sulit dan pengalaman kegagalan-kegagalan itu banyak orang tidak usah belajar. Kalau dengar orang ngajar, ya ini benar, iya kalau salah. Nah itu masalah besar ya. Itu sebabnya menjadikan topik nubuatan itu hanya untuk orang intelektual, sarjana Alkitab, dosen seminari, gembala, mahasiswa. Bahkan kalau ujian mahasiswa, kalau ujian tuh saya kasih pertanyaan gitu, gelagapan itu dulu tuh seneng saudara ya, tapi sekarang itu kasihan kalau mahasiswa lupa seperti itu. Mungkin sudah tua saya seperti itu. Nah saya mau kasih tahu, nah ini saya kan bilang pengalaman banyaknya kegagalan di masa lampau. Saya kasih tahu sejarahnya, sejarah kegagalan ramalan, nubuatan tentang kiamat dari awal masa gereja 2000 tahun yang lalu. Saya pernah mungkin keluarkan ini, tapi saudara pasti lupa ini. Jadi ada seorang hamba Tuhan namanya Montanism. Ini pengikutnya ya, dia ngajarin begini. Kira-kira tahun 150-an. Gini, kalau baca kisah para rasul, lihat baca kisah rasul ya. Lihat itu ada banyak cerita-cerita, mujizat-mujizat, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah orang Kristen ketika masa pertumbuhan di abad kedua tahun 150-an, Montanism ini, pemimpinnya ini ngomong gini, Tuhan gak ada kegerakan seperti abad pertama sih gereja ini. Tapi lalu dia berbilang, aku dapat visi dari Tuhan. Roh Kudus bicara sama saya, kuasa Roh Kudus bekerja. Tuhan Yesus mau datang. Makanya banyak orang Kristen
pengikutnya, simpatisannya, semuanya ditinggal. Dan ditanya Yesus datang di mana? Dia bilang di Pepusa Timion di Frigia. Jemaatnya tuh rame-rame, kumpul tumplek-plek di situ nunggu Tuhan Yesus datang. Saya mau tanya, sekarang abad keberapa saudara? 21. Ini abad ke-20 sudah lewat, gagal. Ada lagi namanya Hippocrates. Saya bawa saudara di abad ketiga. Hippocrates berkata Tuhan Yesus pasti datang. Kira-kira tahun 500-an. Dia juga gagal. Kita sekarang tahun 2023, 26 ya. Saya lupa saudara, tapi 23 ya. Ada lagi tahun 375. Tidak ada keraguan. Antikris sudah lahir. Wow. Dengan kokoh di awal-awal tahun-tahun awalnya dia akan mencapai kedewasaan dan mencapai kekuatan tertinggi. Jadi mereka bilang abad keempat ini akhir zaman, masa tribulasi. Tapi ini gagal. Kalau saudara hidup di tahun 999, ini kan ilmu apa ya, gematria kalau namanya, ilmu otak-atik angka. Kan orang Kristen kan sukanya gitu kan. Jadi angkanya antikris kan 666. Ini tahun 999, ini persis, ini kewali ini waliannya itu. Jadi spekulasi yang berlebihan, wah Yesus mau datang kedua kalinya. Kakak-kakak itu kedatangan Kristus kedua kali. Ayo katakan 2, 3. Kedatangan Kristus kedua kali. Itu rame sehingga menimbulkan kekacauan sosial. Petani bilang gitu, ya sudah, kalau Tuhan Yesus mau datang, gak usah nandur, gak usah nanem. Dan bangunan yang rusak tidak diperbaiki, kehidupan sehari-hari diabaikan, gak peduli. Yesus mau datang. Gagal. Saudara pasti tahu ini Christopher Columbus. Dia juga ngomong, dunia ini kiamat tahun 1656. Gagal. Ada lagi ya, waktu perang salib. Oh, ini luka batin yang sampai sekarang tergores ya, yang menggores seluruh dunia. Nah, waktu perang salib banyak orang Kristen di abad pertengahan menafsirkan bahwa kita ini perang merebut Yerusalem dari tangan sultan itu. Ini menggenapi yang ada dalam kitab Wahyu. Ini peperangan di sorga. Kita harus merebut Yerusalem. Kalau tidak, di mana Yesus datang dan bertakhta? Perang rame. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti paham. Ini sejarah dunia yang dalam dunia kekristenan banyak yang seperti ini. Ada lagi nama ini gagal ya. Ada lagi reformis Protestan Martin Luther. Dia bilang gini, kita mencapai masa kuda putih kiamat. Nah, kuda putih itu ada di Matius pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6, meterika yang pertama. Karena kuda putih yang terakhir, Wahyu pasal 19 itu kan Tuhan Yesus seperti itu. Jadi dia berkata, dunia ini tidak akan bertahan lebih dari 100 tahun. Tapi ternyata ini abad keberapa saudara? Abad 21. Abad ini gagal juga ya. Abad ke-16. Ada ahli matematika, astrolog Jerman, Johannes Stoffler. Dia meramalkan dengan periskopnya dan semuanya. Dunia akan mengalami banjir besar. Kenapa? Planet ini akan sejajar, planet bumi ya, sejajar semua planet, sejajar dengan konstelasi rasi Pisces. Wah, kalau sekarang pasti di WA, broadcast itu rame saudara ya. Viral di TikTok, viral di mana, reel dan semuanya. Zaman dulu pakai pamflet, disebar. Panik semua orang Kristen. Nah, ini konfon in Ingelheim, bangsawan Jerman bilang, kita harus bikin Bahtera Nuh. 3 lantai dia bikin.
persis tanggal 25 Februari hujan turun biasa, lalu itu mandek dada lagi. Saudara bisa membayangkan, jadi ini selalu muncul berabad-abad, setiap masa selalu ada kegagalan demi kegagalan karena ketidakmengertian itu ya. Abad ke-17. Nah sama, karena angka 666 padahal sudah mengulangi sukses yang 999 itu. Ini tahun 1666. Alkitab bilang, kata Wahyu 666 adalah antikris, ini kiamat. Orang Kristen Eropa tuh panik abad ke-17. Dan terjadilah Great London Fire, kebakaran London terbesar. Kota London itu terbakar dari tanggal 2, 3, 4, 5. 4 hari terbakar, tidak berhenti-berhenti. Kota terbakar semuanya, 87 gereja hancur, 13.000 rumah. Mereka bilang ini kiamat. Tapi korbannya cuma 10 orang. Dan ketika tahun itu lewat mereka bilang, oh ini bukan kiamat. Bisa memahami cerita ini? Tahun 1600 sama persis, masih juga terjadi. Tiap kali hujan badai lewat, orang Kristen itu dari rumah keluar, kumpul semuanya di gereja. Saya pikir kalau ada begitu enak saudara ya, tak ajak doa kabeh, tak ajak kebaktian kabeh gitu ya. Hujan deras, banjir wedi, lari ke gereja, tunggu Tuhan Yesus mau datang, katanya begitu. Saudara kalau tidak di broadcast gak datang itu masalahnya saudara ya, bercanda. Oke, jadi harus dipahami ini juga gagal. Jadi ketakutan lihat ya dari pemimpin, umat, situasi, kondisi. Ini lagi Pastor William Miller tahun 1831 dia berkata, Yesus datang, kedatangan Kristus kedua kalinya itu 21 Maret 1843. 100.000 pengikutnya, fansnya, jemaatnya kumpul. Waktu nggak datang tanggal 21 Maret lewat, mereka bilang, oh salah saya, 21 Maret tahun depan. Tapi ternyata gagal lagi. Wow. Ada saksi Yehova, kalau saudara tahu di Prapen di ujung sana itu gerejanya namanya Balai Kerajaan itu. Nah, ini pemimpinnya Charles Taze Russell, dia berkata zaman bangsa-bangsa lain berakhir. Berarti Yesus datang 1914. Ingat ya, saksi Yehova ini bukan orang Kristen. Karena Yesus yang mereka percaya nggak sama seperti kita. Dan mereka punya Alkitab lagi yang lain. Dan itu yang mereka pakai. Nah kalau ini gagal ya. Ada lagi. Nah ini kalau sekarang itu, zaman dulu kan radio ya. Ini hamba Tuhan yang terkenal namanya Harold Camping. Dia ini itu sama ya, kalau saya bilang ilmu yaitu gematria, bahasa Jawanya itu apa itu gematria? Cocokologi, nyocok no gitu saudara. Betul. Jadi 12 kali di radio dia bilang, ini kiamat gak jadi, ini kiamat sampai 12 kali. Saya pikir sing denger pasti ini nabi palsu itu. Kalau akalnya sehat, itu aja seperti itu. Ya, numerologi biblikal. Jadi Alkitab itu udah rate itu. Tahun 92 dia menerbitkan buku tahun 94 akan kiamat. Ini persis saya pernah cerita ya. Ini persis waktu saya kuliah di STI karena saya sudah S1 tahun 94. Tahun 92 bukunya terbit, heboh gereja-gereja Pantai Kosta di Indonesia termasuk di Jogja. Istri saya kos dan ada satu adik kosnya yang gerejanya suka ngefans seperti itu. Wah datang sama saya, kok nanti aku diangkat barang-barangku buat kamu saja, katanya begitu saudara ya. Saya bilang kalau kamu diangkat masa aku ditinggal. Betul ya? 94 gagal. 21 Mei 2011 itu persis
7.000 tahun sesudah air bah Nuh. Dia revisi lagi. Gagal. Harus tak paham ya, ini ada namanya perintah Herbert W. Armstrong, yaitu pendiri Worldwide Church of God, gereja Tuhan sedunia. Banyak dia, ini juga tukang hobi nubuatan saudara. Ini pendeta nubuatan. Tahun 38, 43, 72 sampai 75. Pokoknya kayak gini paling gampang ya. Yang kita lewatin, yang saudara seumuran sama saya, yang paling dekat itu COVID. Wah, COVID ini akhir zaman. Nah, kayak gitu ya. Perang Israel Hamas. Wah, ini sudah akhir zaman. Itu ada, jujur aja, ada tipe-tipe orang Kristen yang sodok gampang dibodoh-bodohin. Serius bagi saya itu ya. Tapi juga ada hamba-hamba Tuhan yang suka ngubung-ngubungkan dan bicara ini sudah akhir zaman. Nah, ini tipenya orang seperti ini. Tapi masih banyak orang Kristen yang seperti ini di dunia ini. Ya, ada lagi namanya Davidian Branch, itu benderanya itu. Ranting Daud. Jadi para pemimpinnya itu mengklaim, saya ini Mesias yang datang. Dia banyak nubuat akhir zaman. Banyak pengikutnya ngikutin Yesus mau datang. Ini akhir zaman. Dan jemaatnya kumpul, FBI ngepung dan disuruh keluar. Ada yang mau keluar tapi sebagian besar namanya orang Kristen yang sudah fanatik sama pemimpinnya yang sudah salah itu kayak gini. Itu yang terjadi sekarang seperti itu. Lalu terjadilah tragedi, kompleks itu dibakar dan puluhan anak-anak dan ibu-ibu dan bapak-bapak meninggal seperti itu. Gagal. Kalau saudara ya tahun 2000 sudah umur belasan tahun, masih ingat tak? 2000 Yesus datang, 2000 kiamat. Oh, itu kan ya, pernah kalian belajar itu kan? Banyak, makanya pendeta itu berkhotbah. Tahun 2000 berarti saya umur berapa? 30 ya. Tuhan Yesus datang, wah banyak pendeta yang khotbah kayak gitu. Sekarang tahun berapa saudara? 2026, bukan ngenyek saudara. Tapi masalahnya yaitu 2023, sekarang saya bawa di Indonesia. Ini pendeta namanya Mangapin Sibuya. Wah, ini orangnya yang modelnya ngeroh-ngeroh itu. Saya dengar suara Roh Kudus. 10 November 2003 Tuhan akan datang. Ini pendeta GBI di, saya ngomong ya, pendeta di Bandung. Jadi jemaatnya banyak jual ruko, jual rumah, jual sawah, jual harta. Mahasiswa berhenti, kumpul di gereja, nggak mau sekolah. Pegawai negeri meninggalkan kewajibannya, kumpul semuanya di gereja. Bayangkan ya, 11 November, jadi ditunggu sampai pagi subuh, dibubarkan polisi itu masih enggak mau. Dan sekarang dia berhenti jadi pendeta, nggak jadi pendeta lagi. Kalau sudah pernah tahu ya, ini namanya Lia Eden. Wah, ini juga ngeramalkan kiamat 2 kali. Saya ini titisan, dia sebut pemimpin agama ini, pemimpin agama itu. Tapi yang paling ngeri itu, saya ini titisannya Maria. Saya ini melahirkan Yesus Kristus. Itu masih ada juga orang Kristen yang ngikut-ngikut sama dia. Makanya saya katakan sama saudara ya, belajar yang sungguh-sungguh saudara. Ini enggak ngerti tanya saya dengan senang menjawab saudara. Kenapa? Ya ini rupa-rupa angin pengajaran seperti itu. Ini lagi, ini gagal ya. Ini lagi ada Pastor John Hagee, ini gereja megachurch, gereja gede.
2013 dia menubuatkan blood moon. Ini penggenapan Wahyu pasal 6, bulan berdarah. Banyak pendeta-pendeta besar di Indonesia dengerin dia, ngajarin di gerejanya. Saya juga di broadcast satu pendeta. Ini zamannya BBM rasanya, masih belum WA. Jonathan, perhatikan ini suara Tuhan. Waduh, mau saya jawab tapi sungkan saudara, itu pendeta gede yang broadcast saya. Saya mau bilang, sesat ini wah itu kira-kira pendeta muda, jemaatnya kecil, lawan pendeta gede, ngomong sesat gimana saudara? Tapi ini yang terjadi. Dan ini sudah lewat. 2015 masih ingat enggak? Bunyi sangkakala terdengar, rame Surabaya, Indonesia. Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Sebetulnya saya juga keluar ya, taruh ngono, sing krungu itu bunyi motor, din saudara ya. Atau pergi ke gunung saja, ada orang bilang aku dengar trompet itu. Saya tidak tahu dia dengar-dengaran atau kuping yang benging itu sudah nggak tahu saudara ya. Ini juga gagal. Ini ada lagi. Ya, pendeta Tom Horn. Ini saya juga di broadcast saudara, sama pendeta itu. Kamu masih baca ini. Ini betul-betul nabi Tuhan. Antikris datang tahun 2016. Saya mau jawab, kalau antikris datang, berarti sebelumnya kita masih diangkat. Itu kata Alkitab kita Wahyu. Tapi namanya orang sudah kadang ngefans itu yang aneh-aneh itu, ya seperti inilah. Ya ini juga gagal, 2017. Tanda besar di langit. Nah ini juga gagal ya. Ini lagi. Tanda, berat mau muncul lagi saudara. Tapi versi yang lain 2022 lewat juga. Ini loh yang masih ditakuti sama orang Kristen itu. Sampai sekarang. Tahun 70-an, 80-an, barcode jangan dipakai. Ya, kalau sudah lihat barcode itu selalu di tengahnya 6 awal, tengah dan 666 seperti itu. Tapi sekarang ini bilangnya chips, tanda antikris. Itu juga masih ditakuti orang Kristen. Itu juga yang masih diajar sama pendeta-pendeta. Makanya kalau saya ngajar ya di kelas, muridnya banyak pendeta saya ya. Saya bilang mesti bertobat pendeta-pendeta yang ngajar salah itu. Salah ini ya. Covid. Dan itu pertama kalinya channel YouTube gereja kita bisa mencapai 2000 yang dengar saudara ya. Kenapa? Karena semua orang pengen dengar. Saya juga kagum ya. Sampai sini dengar mungkin 2400 ini sekarang ini. Kenapa? Masih ingat enggak orang-orang bilang jangan mau divaksin. Vaksin itu ada chipnya itu. Chipnya antikris itu. Nyantol ya. Karena banyak orang nakut-nakutin seperti itu. Nah itu sebabnya kenapa saudara saya balik lagi ya. 3 anggapan tentang akhir zaman. Yang pertama, yaitu tadi tuh rangkaian saya tunjukkan cerita yang panjang lebar contohnya. Lebih gampang saudara ngerti kan. Eskatologi itu sulit dipelajarin, banyak orang gagal, hamba Tuhan gagal. Itu sebabnya orang lalu mulai sikap acuh, tak peduli, tidak penting itu. Yang penting itu bagaimana kita diselamatkan, soteriologi. Siapa Yesus itu, Allah manusia sejati, eskatologi akhir zaman itu tidak butuh. Ada yang berkata begitu. Nah yang ketiga, sikap yang berusaha sebagai mungkin untuk pelajari. Ini harusnya kita. Harus mau bersusah-susah belajar akhir zaman. Kenapa mesti belajar? Porsinya banyak di Alkitab. Saya tunjukkan sama saudara ya. Ini Alkitab Perjanjian Lama. Orang Ibrani menyebutnya akronimnya itu Tanah. Torah, N, Neviim, K, Ketubim. Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab tulisan-tulisan. Jadi kalau lihat porsi Alkitab, lihat ya.
di perjanjian lama bahasa Ibrani itu dibagi dua. Taurat, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan. Nah kalau nabi-nabi itu berarti sepertiga. 33% Alkitab kita dalam bahasa Ibrani itu nubuatan PL. Kalau di perjanjian baru, lihat ya yang di bawah itu. 39 kitab, tapi yang di bawah ada nabi besar, nabi kecil. Itu menulis tentang nubuatan. Nabi besar itu bukan berarti jemaatnya besar. Saya berkali-kali ngomong nabi karena dia menulisnya banyak. Kenapa disebut nabi kecil? Karena tulisannya sedikit. Kalau dari versi internasional, nah Alkitab kita ini ngikutin urutannya Septuaginta, bukan ngikutin tanah ya. Tapi isinya sama, isinya juga sama. 43%. Sementara di perjanjian baru, nah kita tahu hanya satu kitab. Full nubuatan, wahyu. Tapi di Matius 24, 25, 1 Tesalonika pasal 4, ya 2 Tesalonika pasal 1, tadi itu kita baca ya. 1 Timotius pasal 4, 2 Timotius pasal 3, masih banyak yang bicara tentang itu. Nah, ini fakta Alkitab dan nubuatan. Saya pakai yang versi Indonesia ya, bukan bahasa Inggris ya. Alkitab kita itu terjemahan baru dari sumber Sabda Laboratorium ya. Ada 1189 pasal. Ayatnya itu 31.102 ayat. Dan nah Barton Payne Encyclopedia Biblical Prophecy dia berkata dari itu ada 8.362 ayat bentuk nubuatan. Berarti 26%. Ada 1.800 ayat tentang nubuatan fokus dan 737 topik tentang nubuatan yang berbeda. Kalau kita mau belajar, berarti mau dilewati, mau skip. Iya, soalnya aku gak ngerti, gak enak bacanya. Nah saya bilang, anggap aja seperti minum obat. Paham ya? Oke. 2 slide terakhir. Ini ayat yang harus kita pahami. Ini perintah Allah dalam kitab Wahyu. Ayo kita baca. Wahyu 1 ayat yang ketiga, abaikan angka yang ada di situ. 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Lihat, berbahagialah. Berbahagialah itu bisa dua arti. Ya. Bisa berbahagia, tapi di satu sisi ini kata diberkati. Jadi kalau saudara baca, dengar, menuruti, saudara akan bahagia dan diberkati. Nah, banyak orang Kristen berkata, aku mau berkat Tuhan. Ya sudah, belajar loh. Ya. Tidak tahu ini minggu pertama saudara datang banyak atau minggu dua nanti banyak yang bolos. Tidak tahu seperti itu ya. Harus belajar seperti itu. Slide terakhir. Ini penerapan untuk kita ya. Baca, dengar, menuruti, memelihara itu bukan hanya memberkati, tapi hidupmu itu diubah sama Tuhan. Kayak gini ya. Kalau saudara nggak tahu tentang cerita akhir dari sebuah film, mungkin penasaran. Tapi kalau saudara nggak ngerti bagaimana apa yang terjadi nanti di akhir zaman, itu banyak orang buat takut. Tapi kalau saudara orang Kristen, saudara baca, dia dengar, dia ngerti, melakukannya, memeliharanya, hidupmu diubahkan. Makanya saya katakan tadi itu ya, ketika orang ngomong, oh ini antikris lahir, tidak bisa.
Antikris tidak bisa muncul kalau kita gak diangkat duluan. Kita gereja diangkat, gereja keluar dari bumi, baru antikris bisa muncul. Itu Alkitabiah. Karena masih ada yang menahan si pendurhaka itu untuk bisa menyatakan dirinya. Kalau yang menahan itu sudah diangkat, barulah si pendurhaka itu akan menyatakan dirinya. Di Tesalonika katakan seperti itu. Di Wahyu pasal 4 ayat yang pertama jelas sekali. Wahyu pasal 2, pasal 3 gereja ada, masa gereja. Pasal 4 kata naiklah kemari. Gereja diangkat, baru masuk masa kesusahan itu. Jadi urgensi waktu, karena waktunya sudah dekat. Ini butuh persiapan dan perhatian hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi hal yang paling akhir yang saya sukai ini ada di sini. Engkau punya pengharapan. Orang Kristen itu, lihat ya, waktu kita belajar tentang nubuatan, imanmu tuh bangkit. Ingat ya, kalau saudara belajar nubuatan lalu saudara jadi takut, itu salah itu. Iman kita bangkit, kita semangat hidup kudus, hidup setia, hidup sungguh-sungguh. Kenapa? Karena gereja akan diselamatkan. Dunia akan dihukum kalau tiba masa kesusahan itu. Kalau tiba masa antikris itu, kalau tiba masa tribulasi, kalau tiba masa 7 tahun aniaya itu datang, maka saudara harus memahami bahwa ini pengharapan, ini iman, ini semangat yang membuat kita, Tuhan